Nah, setelah kita menyelesaikan algoritma delete first, maka pasangannya adalah algoritma delete last. Konsep dari algoritma delete last ini sama persis dengan konsep perjalanan alamat berpindah-pindah pada algoritma insert last ya. Kenapa? Karena untuk bisa menghapus elemen paling akhir dari list kita, berarti kita harus sampai di alamat tersebut dulu. Untuk bisa sampai di alamat terakhir, kita harus melompat-lompat dari awal. Nah, setelah sampai di situ, simple sekali, kita tinggal melakukan apa? Deallocate elemennya, ya. Nah, harus diingat bahwa elemen list yang sebelumnya terletak di satu posisi sebelum elemen last harus diupdate next-nya menjadi nil. Oke. Nah, sekarang kita akan perhatikan, kita langsung menuliskan algoritmanya ya, karena dari gambarnya akan sama. Jadi prosedur delete last ya, input output adalah list L. Ingat asumsinya bahwa list L itu minimal terdiri dari satu elemen ya. Oke, jadi kita akan membutuhkan, kita bikin kasus yang lengkap dulu ya. Jadi algoritma untuk list yang isinya memang awalnya lebih dari satu. Nanti kita cek apakah kasus itu tetap benar atau butuh conditional lain ketika listnya menjadi kosong karena awalnya hanya berisi satu elemen ya. Kita membutuhkan variabel pembantu seperti biasa, pointer temporer yang bertipe address. Nah ya, kita lihat sekarang. Kita harus melakukan lompat-lompat alamat dari awal sampai kita berada di akhir ya. Adik-adik masih ingat bahwa kita akan mulai dari alamat elemen pertama, yaitu first L. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan apakah P itu sudah elemen terakhir. Jadi selama next P-nya tidak sama dengan nil, artinya P itu bukan elemen terakhir. Yang kita lakukan adalah P harus kita update dengan dirinya sendiri atau next dari dirinya sendiri. Nah, dengan skema while ini yang sepertinya sama dengan algoritma insert last, maka kita memastikan kita setelah skema while ini berada pada elemen terakhir dari list, yaitu di alamatnya adalah di P. Yang kita lakukan apa? Ya simple saja, kita sudah sampai di P. Yang kita lakukan adalah kita melakukan pendealokasian P. Jadi di sini kita bisa melakukan deallocate dari P. Ya, P-nya di delete sehingga hilang. Nah, apakah kasus ini sesuai jika sebelumnya list kita hanya terdiri dari satu elemen ya? Coba kita cek. Kalau listnya terdiri satu elemen, maka pertama kali P ketika di assign dengan first L sudah nilainya ada. Kemudian sekali masuk di sini while-nya, jadi ini P ketika dia satu elemen ya, first L-nya kan tidak nil, dapat kita P. Tetapi ketika mengecek while, kondisi ini langsung tidak terpenuhi. Kenapa? Kalau P itu adalah satu-satunya elemen pada list, maka next P-nya sudah nil. Sehingga while next P tidak sama dengan nil langsung false. Berarti next P itu adalah sama dengan nil. Tidak melakukan lompatan, kemudian langsung mendeallocate P. Ya, mendeallocate P. Nah, di sini hanya butuh pengecekan kondisional yang menyatakan bahwa kalau kasusnya adalah elemen satu, list itu satu elemen saja, maka tolong diassignkan bahwa first L-nya sekarang bernilai nil. Nah, jadi boleh dibedakan antara kasus ini dengan kasus yang first L-nya harus diassign dengan nil, yang menyatakan bahwa awalnya list kita memang hanya terdiri dari satu elemen. Sekarang list memang hanya terdiri satu elemen, sehingga ketika di delete last, dia akan menjadi list kosong. Jadi kita bisa membuatkan sebuah kondisional pengecekan pertama apakah listnya satu elemen atau listnya lebih dari satu elemen ya. Jadi tidak perlu digabung semuanya, tapi ini adalah khusus untuk skema ketika list kita terdiri dari lebih dari satu elemen, sehingga ketika di delete kita tidak mengubah nilai first. Oke.
Nah, itu untuk algoritma delete last.